Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andri Firmansyah, NRP 51231003332, kelas kecerdasan bisnis E, ingin mempresentasikan tentang chapter 1, yaitu Design Support System and Business Intelligence. Section 1.2, Changing Business Environments and Computerized Decision Support. Pertanyaan pertama adalah, apa saja komponen dari Business Pressure Response Support Model? Komponen yang pertama adalah Business Pressure. Business Pressure merupakan kondisi yang terbentuk dari budaya bisnis yang ada. Yang kedua adalah Response. Response merupakan tindakan yang diambil perusahaan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang terakhir adalah Computerized Support, yaitu fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan kondisi dan keakuratan tindakan yang diambil. Apa saja faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis? Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis adalah yang pertama market, yang kedua consumer demands, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah societal. Apa saja respon aktivitas penting yang dapat diambil oleh sebuah organisasi? Respon aktivitas penting yang dapat diambil oleh sebuah organisasi yaitu reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Section 1.3, Managerial Decision Making. Jelaskan 3 hal penting mengenai tugas manajerial dan sebutkan aktivitas di dalamnya. Yang pertama adalah interpersonal. Interpersonal merupakan teknik berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang meliputi 3 aktivitas, yaitu figurehead, leader, dan liaison. Yang kedua adalah informational. Informational adalah kemampuan berkomunikasi secara tepat dan akurat yang meliputi 3 aktivitas, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Yang terakhir adalah decisional. Decisional adalah kemampuan pengambilan keputusan dari faktor-faktor yang ada yang meliputi 4 aktivitas, yaitu entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Kenapa beberapa orang berargumen bahwa manajemen dan pengambilan keputusan itu sama? Manajemen merupakan bagian dari decision making dan juga sebaliknya. Karena orang yang akan memanajemen suatu hal akan mengambil suatu keputusan mana cara memanajemen yang baik dan akan diimplementasikan. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, manajemen dan decision making saling terkait dan saling berhubungan. Jelaskan 4 tahapan manajer untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah menentukan permasalahan apa yang terjadi dengan cara mengidentifikasinya. Yang kedua adalah membuat perencanaan untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah mengidentifikasi solusi apa saja yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat adalah membandingkan solusi-solusi yang ada di mana kita akan memilih dan merekomendasikan solusi yang terbaik. Section 1.4, Computerized Support for Decision Making. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana perkembangan kapabilitas komputasi dari tahun ke tahun? Perkembangan sangat dirasakan dari transaction processing dan monitoring activities menjadi sistem analysis and solution applications, di mana kebanyakan aktivitas menggunakan web-based. Business intelligence tools seperti data warehousing, data mining, online analytical processing, dashboard, dan penggunaan web untuk membantu proses pengambilan keputusan menjadi salah satu tanda modernisasi atau perkembangan yang terjadi. Sebutkan kemampuan komputasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah speedy computation, yaitu memiliki kemampuan lebih cepat dalam melakukan perhitungan. Yang kedua adalah improved communication and collaboration, yaitu bisa melakukan komunikasi atau kolaborasi dari berbagai grup atau member. Yang ketiga adalah increase group member productivity,
yaitu meningkatkan produktivitas anggota kelompok melalui perhitungan komputasi. Yang keempat adalah improve data management, yaitu pengolahan data agar lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah managing data warehouse, yaitu mengolah data dalam jumlah besar. Dan yang terakhir adalah quality and agility support, yaitu mengolah data secara fleksibel. Bagaimana bisa komputer bisa membantu keterbatasan kemampuan otak manusia? Komputer mampu menyimpan, mengakses, dan memproses secara cepat sejumlah informasi yang dibutuhkan di luar dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki otak manusia. Kenapa web dapat membantu proses pengambilan keputusan? Dengan menggunakan web, kita dapat mengakses atau dengan mudah mengakses terhadap data yang ada. Kemudian user-friendly yang dapat dimengerti dan digunakan secara mudah dan efisien. Yang ketiga adalah collaborate effectively, yaitu kita dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama tanpa harus mempermasalahkan keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah kemampuan pencarian informasi yang cepat dan akurat. Section 1.5 An Early Framework for Computerized Decision Support. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan structure, unstructured, and semi-structured decision, dan berilah dua contoh dari masing-masing decision tersebut. Structured decision merupakan decision di mana semua fase yang terjadi terstruktur sesuai langkah-langkahnya. Contohnya adalah menentukan level persediaan barang dan pemilihan strategi investasi yang optimal. Yang kedua adalah unstructured decision, yaitu decision yang tidak mengandung tiga fase keputusan terstruktur, seperti kecerdasan, desain, dan pilihan. Contohnya adalah memilih lokasi untuk liburan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah semi-structured decision, merupakan gabungan dari structured decision dan unstructured decision. Contohnya adalah perdagangan obligasi dan melakukan analisis akuisisi modal. Jelaskan apa itu operational control, managerial control, dan strategic planning. Operational control adalah efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang sedang berlangsung dari perencanaan yang sudah ada. Contohnya adalah penjadwalan backup komputer storage. Yang kedua adalah managerial control, yaitu akuisisi dan efisiensi dari rencana yang akan digunakan. Contohnya adalah menyewa koordinator produksi dan perencanaan program marketing. Yang ketiga adalah strategic planning, yaitu rencana jangka panjang dan perencanaan resource perusahaan yang akan digunakan ke depannya. Contohnya adalah perencanaan visi misi dan perubahan perencanaan. Apa saja 9 sel yang terdapat dalam Decision Support Framework? Dalam matriks ini terdapat dua dimensi, yaitu type of control dan type of decision, di mana kolom diwakili oleh type of control yang meliputi operational control, managerial control, dan strategic planning. Sedangkan untuk barisnya, yaitu type of decision meliputi structure, semi-structure, dan unstructured. Contohnya adalah perpotongan antara type of control, managerial control, dan type of decision structure, yang menghasilkan sel nomor 2, yaitu budget analisis untuk peramalan jangka pendek. Bagaimana komputer dapat membantu menghasilkan keputusan yang terstruktur? Tingginya level struktur yang memiliki kemungkinan dalam mengabstraksi, menganalisis, dan mengklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Untuk setiap kategori sangat mungkin untuk mengembangkan solusi pendekatan standar, biasanya dengan model kuantitatif standar. Model ini kemudian dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak yang dapat diaplikasikan. Itulah kenapa komputer dapat membantu menghasilkan keputusan yang terstruktur. Jelaskan mengenai Automated Decision System atau ADS. Automated Decision Systems merupakan sebuah sistem berbasis peraturan, dapat membuat asumsi dalam fungsional area tertentu, spesifik terhadap managerial problem tertentu. Contohnya adalah menentukan sebuah harga di suatu toko.
Bagaimana cara komputer membantu dalam pengambilan keputusan semi-structured dan unstructured decision? Yang pertama adalah cara komputer membantu dalam pengambilan keputusan untuk semi-structured decision, yaitu dengan melibatkan kombinasi dari kedua prosedur standar dan penilaian manusia. Ilmu manajemen dapat memberikan model untuk bagian pengambilan keputusan yang terstruktur. Untuk bagian yang tidak terstruktur, DSS akan meningkatkan kualitas informasi yang keputusannya didasarkan dengan menyediakan, misalnya tidak hanya solusi tunggal tetapi juga berbagai solusi alternatif bersama dengan dampak potensial mereka masing-masing. Kemampuan ini membantu manajer untuk lebih memahami sifat dari masalah dan dengan demikian untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan cara komputer membantu dalam pengambilan keputusan untuk unstructured decision, yaitu sebagian didukung oleh metode kuantitatif standar komputerisasi. Biasanya perlu untuk mengembangkan solusi yang disesuaikan. Intuisi dan penilaian memainkan peran yang lebih besar dalam jenis keputusan ini daripada saat membuat keputusan terstruktur. Mereka dapat mengambil manfaat dari komunikasi dan kolaborasi komputerisasi teknologi dan dari manajemen pengetahuan. Sistem cerdas juga dapat menyediakan keahlian yang membutuhkan solusi tersebut. Section 1.7 A Framework for Business Intelligence. Apa yang dimaksud dengan Business Intelligence? Business Intelligence adalah istilah umum yang mengkombinasikan arsitektur, tools, database, aplikasi, dan metodologi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke data secara real-time, memanipulasi data, dan membantu manajer beserta analis untuk melakukan analisis yang sesuai. Sebutkan komponen utama dari Business Intelligence. Dalam Business Intelligence terdapat 4 komponen utama, yaitu Data Warehouse, Business Analytics Management, Business Performance Management, dan User Interface. Sebutkan dan jelaskan keuntungan tangible dan intangible dari Business Intelligence. Yang pertama adalah keuntungan dari segi intangible, yaitu melaporkan secara cepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan keuntungan tangible adalah tidak secara langsung berkaitan dengan nilai finansial. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa persamaan dan perbedaan dari DSS dan Business Intelligence? Yang pertama, dalam Business Intelligence, data menggunakan data warehouse, sedangkan dalam DSS, semua data bisa dipakai, termasuk data warehouse. Yang kedua, Business Intelligence menyediakan informasi yang dipercaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Sedangkan DSS dibuat untuk pengambilan keputusan secara cepat. Business Intelligence berorientasi untuk bagian strategik atau eksekutif, sedangkan DSS berorientasi untuk bagian analis. Business Intelligence dikembangkan menggunakan tools yang tersedia secara komersil, sedangkan DSS dikembangkan melalui kustomisasi program untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Business Intelligence dikembangkan menggunakan metode dan tools yang sebagian besar berasal dari industri perangkat lunak atau software. Sedangkan DSS dikembangkan dengan metode atau tools yang sebagian besar berasal dari dunia akademis. Jelaskan tentang MSS. MSS yaitu Management Support Systems, merupakan sebuah sistem yang menggunakan teknologi untuk mendukung tugas manajerial secara umumnya dan pengambilan keputusan secara khususnya. Terima kasih.